Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabarnya anak-anak hebat Indonesia? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu ceria ya. Pada video kali ini, kita akan belajar materi kelas 5 pada tema 5, yakni ekosistem, subtema 2 PB1. Hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Nah, masih di channel Miss Aida. Kita langsung saja masuk ke materi anak-anak. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kalian dapat berdoa berdasarkan kepercayaan kalian masing-masing. Silakan kalian berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan kalian klik tanda subscribe. Lalu jangan lupa like ya anak-anak. Setelah itu, tekan tanda lonceng untuk kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari video di channel Miss Aida ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yakni siswa mampu mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Kemudian yang kedua, siswa mampu membaca kalimat utama yang telah dibuat. Lalu yang ketiga, siswa mampu menjelaskan rantai makanan. Dan yang terakhir, siswa mampu membuat bagan rantai makanan. Oke anak-anak, kita langsung kepada muatan pertama video kali ini, yakni muatan Bahasa Indonesia KD 3.7 dan 4.7. Setiap teks memiliki gagasan dasar dalam pembuatannya. Gagasan dasar yang terkandung dalam teks disebut juga ide pokok. Ide pokok biasanya terdapat pada setiap paragraf-paragraf dalam teks yang disajikan. Ide pokok berisi gagasan dasar mengenai suatu hal atau kejadian yang ingin disampaikan pembuat teks. Nah, untuk mengembangkan ide pokok tadi menjadi kalimat utama, ada empat langkah yang bisa kalian lakukan, yakni yang pertama, membaca teks fiksi dengan seksama. Kemudian yang kedua, menentukan ide pokok dari teks non-fiksi. Lalu yang ketiga, membuat kalimat baru yang berisi ide pokok tersebut dengan menggunakan bahasa kalian sendiri anak-anak. Lalu yang keempat, menggunakan diksi dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat-kalimat utama. Nah, ayo bacalah paragraf non-fiksi berikut ini. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Menurut beberapa penelitian, dalam tubuh belalang terdapat berbagai jenis kandungan nutrisi, seperti protein, vitamin, asam lemak esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20-40% protein, serta 25-30% vitamin A di dalam tubuhnya. Selain itu, pada kulit belalang juga terdapat zat kitosan, seperti pada udang. Semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Dikutip dari https://moneykompas.com. Setelah membaca dengan seksama, kita dapat mengetahui kalimat utama dari paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama, yaitu meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Dari kalimat utama tadi, barulah ide pokok dapat kamu tentukan. Ide pokok dari paragraf non-fiksi tersebut adalah belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Bacalah teks non-fiksi berikut. Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaannya. Menanam padi di sawah air payau.
아무리 힘껏 닫아도 다시 열린 서랍 같아 하늘로 높이 날린 넌 자꾸 내게 되돌아와 힘들게 삼킨 이별로 다 그대로인가 수없이 떠난 길 위에서 난 너를 발견하고 비우려 했던 마음은 또 이렇게 나로 차올라 발걸음의 끝에 늘 네가 부딪혀 그만 멈춘 시간 속 잠든 너를 찾아가 아무리 막아도 결국 너의 곁인가 길고 긴 여행을 끝내. Pertanyaan pertama, tuliskan ide pokok dari setiap paragraf pada teks non-fiksi tersebut. Kemudian yang kedua, kembangkan ide-ide pokok tersebut menjadi kalimat utama yang baru. Lalu yang ketiga, bacakan di depan kelas kalimat-kalimat yang telah kamu buat. Nah, pada muatan yang kedua, kita akan belajar muatan IPA, KD 3.5 dan 4.5. Rantai makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu, di alam terbentuk interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk keberlangsungan hidupnya. Setiap makhluk hidup dalam rantai makanan memiliki peran masing-masing. Nah, secara umum ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Peran yang pertama adalah produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya, rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Produsen mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia. Kemudian peran yang kedua, konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contoh konsumen adalah hewan. Nah, di dalam rantai makanan sendiri, konsumen dapat dikelompokkan kembali menjadi 3, yakni konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, dan konsumen puncak. Lalu peran yang ketiga yaitu pengurai. Pengurai adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Contoh pengurai antara lain cacing tanah, jamur, dan bakteri. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Tanaman padi dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh ayam. Kemudian ayam dimakan oleh elang. Saat mati, tubuh elang akan diuraikan oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Perhatikan nama-nama makhluk hidup berikut: jamur, bakteri laut, ikan hiu, ular, belalang, katak, singa laut, burung elang, ikan kecil, ikan sedang, fitoplankton, dan yang terakhir rumput.
Buatlah 2 rantai makanan dari makhluk hidup tersebut pada kertas tugasmu. Buatlah rantai makanan untuk ekosistem padang rumput dan ekosistem laut. Tuliskan peran tiap-tiap makhluk hidup tersebut di dalam rantai makanan. Nah, untuk rantai makanan ekosistem yang pertama yakni ekosistem padang rumput. Yang pertama pastilah rumput. Rumput berperan sebagai produsen. Dikatakan produsen karena rumput mampu membuat makanannya sendiri. Kemudian rumput dimakan oleh belalang. Belalang di sini berperan sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian belalang dimakan oleh katak. Katak di sini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Lalu katak dimakan oleh ular. Ular di sini berperan sebagai konsumen tingkat 3. Lalu ular dimakan oleh burung elang. Burung elang di sini berperan sebagai konsumen puncak. Kemudian burung elang mati dan diuraikan oleh jamur. Jamur sendiri berfungsi sebagai pengurai. Pengurai mempunyai fungsi untuk menyuburkan produsen, yakni rumput tadi. Begitu selanjutnya. Nah, rantai makanan ekosistem yang kedua, yakni ekosistem laut. Pada ekosistem laut, fitoplankton merupakan produsen. Kenapa fitoplankton dikatakan produsen, anak-anak? Ya, betul, karena fitoplankton dapat membuat makanannya sendiri. Fitoplankton dimakan oleh ikan kecil. Ikan kecil di sini berfungsi sebagai konsumen tingkat 1. Lalu ikan kecil dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedang di sini berfungsi sebagai konsumen tingkat 2. Kemudian ikan sedang dimakan oleh singa laut. Singa laut berfungsi sebagai konsumen tingkat 3. Nah, kemudian singa laut dimakan oleh ikan hiu. Ikan hiu sendiri berperan sebagai konsumen puncak. Kemudian saat ikan hiu mati, ikan hiu diuraikan oleh bakteri laut. Bakteri laut berfungsi sebagai pengurai, di mana pengurai memberi dampak yang baik untuk produsen. Terima kasih. Kita ke soal selanjutnya ya anak-anak. Nah, apa peran pengurai bagi produsen dalam rantai makanan? Ya, betul. Peran pengurai yakni menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan oleh produsen. Perhatikan gambar berikut. Kalian sudah mengamati ya gambar berikut ya. Soal pertama, apakah peran daun dalam gambar di samping? Ya, betul. Peran daun ialah sebagai produsen. Nah, yang kedua, apa peran ulat pada gambar di samping? Betul, peran ulat pada gambar di samping ialah konsumen tingkat 1. Nah, soal selanjutnya, buatlah bagan rantai makanan yang memuat kedua makhluk hidup tersebut. Nah, ada tumbuhan. Tumbuhan dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung. Kemudian burung mati diuraikan oleh pengurai. Begitu seterusnya, pengurai berfungsi untuk menyuburkan tumbuhan. Paham ya anak-anak? Alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Oke anak-anak hebat, terima kasih sudah menonton video kali ini. Bagi kalian yang ingin menanyakan sesuatu, kalian bisa langsung kirim email ke email yang tersedia. Lalu apabila kalian ingin menanyakan ke akun media sosial saya, silakan cari nama lengkap saya. Kemudian jangan lupa buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan klik tombol subscribe. Lalu jangan lupa tekan tanda like ya. Setelah itu jangan lupa tekan tanda lonceng. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Tetap semangat dan ceria dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak hebat.